Iya, insya Allah. Udah. Dibuka dulu ya, Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di acara kajian fikih ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Azah. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah setelah sebelumnya minggu lalu, mohon maafnya ya, saya izin drop minggu kemarin ya, dan kebetulan juga memang kalau dipaksakan tuh nggak bisa gitu ya kondisinya. Alhamdulillah hari ini sudah sehat, bisa memulai kajian lagi bersama, belajar bersama ya. Semoga majelis ini diridhoi oleh Allah, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita semua dijadikan sebagai serikandi Islam, wanita-wanita yang membanggakan Rasulullah, yang diridhoi Allah, selalu dalam ridho dan kasih sayang Allah. Sebelumnya, mari kita bertawasul dulu seperti biasa. Mohon maafnya saya nggak bikin materi seperti kemarin ya. Rencananya pengen pakai PowerPoint terus ya. Cuman karena baru sehat, mudah-mudahan minggu depan bisa ya. Untuk materi sekarang masih seperti yang awal. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ma'alifah kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Ya. Jadi, sholat yang kita lakukan, ini berjamaah ini umum ya, bisa sholat fardu, bisa juga sholat sunnah. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa sholatul jamaati lirrijali fil faraidi ghairil jumu'ati sunnatun muakkadatun. Ya. Hukum sholat jamaah bagi laki-laki ya. Nah, ini yang saya jelaskan. Kalau perempuan tidak terhitobi. Di sini yang terkena hukum ini adalah laki-laki. Bagi laki-laki, sholat fardu, ya, selain sholat Jumat, itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi menurut Imam Nawawi, ya, ada yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki ini menjadi fardu kifayah. Ya, sunnah muakkadah. Menurut Imam Ar-Rafi'i, menurut Imam Nawawi, fardu kifayah. Apa nih bedanya antara sunnah muakkadah dengan fardu kifayah? Ya. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki. Ya. Sholat fardu, 5 waktu sholat ini bagi laki-laki
Dianjurkan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Ya, bagi laki-laki. Kalau perempuan sunnah berjamaah. Ya. Nah, menurut Imam Nawawi, sunnah muakkadah bagi laki-laki ini bisa menjadi fardu kifayah. Fardu itu ada dua ya. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya. Fardu ain itu kewajiban yang kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengerjakan, maka dosanya ditanggung sendiri. Ya, seperti kita melakukan sholat. Itu hukumnya fardu ain yang menjadi tanggung diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, menurut Imam Nawawi ya, jadi ada. Kalau menurut Imam Rafi'i tadi sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, Imam An-Nawawi pendapatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban yang harus ditanggung satu daerah. Ya. Satu bilad, satu negara, satu daerah itu satu desa ya. Hitungannya bila itu daerahnya maksudnya adalah desa. Satu desa, apabila tidak ada satu orang pun laki-laki yang melakukan berjamaah di masjid itu, maka semuanya berdosa. Ya. Jadi menurut Imam An-Nawawi fardu kifayah. Jadi masjid ini memang harus ada yang memakmurkan ya. Kalau kondisinya seperti di luar negeri ya itu berarti daerahnya akan diperluas ya. Tidak hanya karena kan kalau satu desa mungkin terlalu sempit ya. Karena orangnya sedikit ya. Jadi bisa diperluas. Jadi ketika ada masjid di situ atau musola, masjid itu harus ada yang memakmurkan. Ya, yang memakmurkannya adalah laki-laki. Nah, ini bagi laki-laki fardu kifayah untuk memakmurkan masjid dengan berjamaah sholat 5 waktu. Apabila tidak ada yang berjamaah sama sekali, itu bisa berdosa. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ya, ada uzur lain, ada alasan lain yang menghambat kita pergi ke masjid ya, karena ada Covid ya, yang mana bahayanya ini apabila kita terjang itu bisa menyebabkan sakit ya, penyebaran penyakit di masjid misalkan ya, maka kemarin kan sempat ditiadakan sholat Jumat ya, kemudian masjidnya ditutup. Itu bagaimana? Apakah menyalahi syariat? Ya, tidak menyalahi syariat. Karena dalam syariat pun ya diajarkan untuk menjaga diri, ya tidak boleh membuat kemadorotan atau sesuatu bahaya dibiarkan. Ya, maka sikap dari MUI ya, sikap dari organisasi masyarakat, baik NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, memberi sikap ketika kondisi seperti ini, tidak berjamaah di masjid, itu tidak menjadi masalah, tidak berdosa. Kenapa? Karena ada hal lain, ya, disebutnya uzur. Uzur yang lain yang menyebabkan kalau itu diterjang, ya, kita tetap berusaha untuk jamaah di masjid, nanti akan memperparah, akan menjadikan, kan kabarnya sekarang di Jerman lagi meningkat lagi ya, kasusnya ya. Di Indonesia juga sama, apalagi ya kalau di Indonesia ini penanganannya nggak secanggih seperti di luar negeri mungkin ya. Jadi memang penutupan tempat ibadah itu tidak menyalahi syariat, karena menjaga nyawa itu lebih diutamakan. Ya, tapi kalau tidak ada kondisi lain seperti aman-aman saja, ya, kalaupun tidak musim COVID misalkan ya, misalkan di sekitar masjidnya itu ada banyak orang sedang demo atau misalkan ada orang banyak orang-orang yang bertindak anarkis di dekat masjid. Kalau kita ke masjid akan membahayakan nyawa kita, sama itu juga menjadi uzur ya. Jadi ada uzur jamaah, alasan-alasan yang menjadikan jamaah itu gugur kesunahannya ya. Sama ya.
termasuk seperti COVID ini menjadi uzur jamaah yang mana kesunahan jamaah ini menjadi gugur, ya, tidak sunnah lagi karena akan menimbulkan bahaya lain. Kalau tidak ada bahaya, maka kembali lagi sunnah seperti awal lagi, normal. Hukumnya bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah, ya, sekali lagi berjamaah bagi laki-laki, ya, sholat fardu. Menurut Imam Rafi'i, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, menurut Imam Nawawi, dua-duanya ini sama, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi sama-sama pengikut Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang saya jelaskan ini adalah madhabnya madhab Syafi'i. Kalau yang satu pendapatnya mengatakan sunnah, ya. Jadi kalau misalkan ada, kok katanya jamaah fardu kifayah, iya, menurut Imam Nawawi. Ya, jadi Imam Nawawi ini mengatakan fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, ya, orang akan mengabaikan, sedangkan memakmurkan masjid itu kan harus bisa makmur, ya. Jadi bagaimana caranya masjid ini ramai, gitu ya. Fardu kifayah, sholat berjamaah bagi laki-laki fardu kifayah, yang mana kalau tidak ada yang berjamaah, maka seluruh desa di situ menjadi berdosa. Kalau memang tidak ada uzur tadi, ya. Tidak ada uzur syariah. Kemudian imam dengan makmum ini memiliki kesempatan untuk bersama mulai dari takbiratul ihramnya imam sampai dengan salam, sebelum salam. Jadi kalau misalkan kita berjamaah dengan saudara kita di depan, atau dengan suami, atau dengan anak kita sholat nih di depan, kita datang, ya, ke musola. Nah, selama dia belum salam, kita masih punya kesempatan untuk menjadi makmum, ya. Jadi berjamaah itu tidak harus dari awal, ya. Berjamaah tidak harus dari awal. Ada yang dari awal disebutnya makmum muafik, ya. Ada lagi makmumnya makmum masbuk, ya. Makmum ada dua. Yang pertama makmumnya makmum muafik, ya. Makmum muafik itu adalah makmum yang mengikuti imam mulai dari awal. Mulai imam takbiratul ihram, makmumnya juga takbiratul ihram. Nah, itu namanya makmumnya makmum muafik. Ikut selalu urutan gerak-gerik imam mulai dari awal, ya, dia mengikuti, itu makmumnya disebut makmum muafik. Ada lagi makmumnya adalah makmum masbuk, ya. Yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu ketika seorang makmum tertinggal dari imam 1 rakaat. Ya, 1 rakaat itu hitungannya mulai dari ruku. Misalkan imamnya, ya, di depan Allahu Akbar, kemudian mau ruku, ya. Kalau si makmum ini datang sebelum imam bangun dari ruku, maka makmumnya ini tetap dikatakan makmum muafik karena tidak tertinggal dari rukunya imam, ya. Saya gambarkan, ya, kelihatan, ya. Ini imam di depan sedang ruku. Makmumnya datang, langsung buru-buru Allahu Akbar, ikut ruku rakaat pertama. Nah, ini makmum dianggap sebagai makmum yang muafik, tidak tertinggal, ya. Tapi kalau si imam ini Allahu Akbar ruku, kemudian bangun sami Allahu liman hamidah, dan makmumnya baru datang. Ketika imamnya ini sami Allahu liman hamidah, makmumnya baru datang. Nah, berarti si makmum ini menjadi makmum yang masbuk, ya. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal dari imam. Ya, ulangi lagi, ya, saya gambarkan, ya. Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang tertinggal dari imam. Misalkan ini imam takbir Allahu Akbar, kemudian ruku. Sudah ruku, kemudian bangun lagi sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah, makmumnya datang, ya. Kemudian niat Allahu Akbar, yang dia hadapi imamnya sedang i'tidal, sudah lewat ruku, ya. Maka makmum ini sudah tertinggal dari imam 1
rakaat. Gak apa-apa kita ikut langsung i'tidal, tapi i'tidalnya ini nggak terhitung 1 rakaat. Terus ya ikut dengan imam, nanti terakhir menambah 1 rakaat. Itu yang disebut dengan makmum masbuk. Ya, jadi makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal dari imam 1 rakaat. Patokannya adalah rukunya tadi. Ya, jadi ruku ketika imam sudah bangun dari ruku berarti makmum sudah tertinggal dari imam 1 rakaat. Kalau misalkan ikut dengan imam di rakaat kedua, ketika sami Allah liman hamidah juga berarti kurang 2 rakaat. Misalkan sholat dulu. Ya. Itu perbedaan antara makmum muwafiq dengan makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq itu ikut dari awal. Ya. Kalau tertinggal maka disebutnya makmum masbuk. Nah, baik makmum masbuk ataupun makmum muwafiq itu wajib berniat. Ya. Jadi antara imam dengan makmum itu ada penghubungnya. Gimana caranya makmum bisa berhubungan dengan imam? Ya, makmum bisa mengikuti imam itu harus ada niat. Ya, jadi ketika niat sholat itu harus disertai dengan niat makmuman. Gimana menambahinya? Ya, tinggal menambahi lafaz makmuman. Ketika takbiratul ihram, niatnya ditambah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi ketika takbiratul ihram ditambah niatnya niat makmuman. Berjamaah ini nih jarang sekali perempuan menerapkan. Ya, kalau laki-laki itu udah biasa ketika di masjid ada orang yang sholat di depan terus ditepuk. Bisa, ya. Walaupun imamnya ini belum niat imam. Ya, misalkan Teh Lia nih sholat nih di depan. Terus datang Teh Azizah. Teh Lia tuh nggak janjian sama Teh Azizah nih mau jamaah, nggak janjian, tapi Aziza, wah ini bisa nih jamaah sama Teh Lia, tepuk aja dari belakang, ya. Dan Teh Aziza ini bisa niat menjadi imam di pertengahan, ya. Tapi kalau makmum harus niatnya di awal, ya. Kalau imam tidak wajib niat imaman, tapi kalau misalkan Teh Lia nih di depan jadi imam, ya. Tapi nggak niat imam, sholatnya tetap sah. Tapi kalau Teh Aziza di belakang mengikuti imam harus niat imaman. Kalau tidak niat imaman, maka sholatnya tidak sah. Karena mengikuti ibadah orang lain itu dianggap seperti sia-sia kalau tanpa niat. Ya, maka antara imam dengan makmum harus ada penyambungnya. Penyambungnya apa? Yaitu niat. Ya. Makmum wajib menambahkan kalimat makmuman. Ya. Itu kapan menambahinya? Ketika takbiratul ihram, ya. Niat itu kan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, di dalam hatinya niat, aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ya, jadi kalimat makmuman atau menjadi makmumnya itu wajib disertakan. Ya. Tapi kalau yang jadi imam tadi, dia tetap sah sholatnya kalau tidak niat imaman. Telia nih lupa nih misalkan nggak menambahkan niat imaman. Wah, ada Azizah nih tepuk dari belakang. Tapi lupa nggak niat imaman. Sholatnya tetap sah. Tapi yang di depan ini tidak mendapat pahala berjamaah. Itu bedanya ya. Jadi sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Kalau yang jadi makmum, itu wajib niat makmuman. Ya, karena mengikuti ibadah orang lain, kalau tanpa niat makmum, itu akan menjadi sia-sia. Ya, jadi harus niat makmuman, tapi imam tidak wajib niat imam. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, wayajuzu
Antara imam dengan makmum ini siapa saja nih boleh bermakmum. Laki-laki dengan perempuan. Ada laki-laki yang belum baligh tapi dia sudah tamyiz, usianya 11 tahun misalkan, tapi dia belum baligh. Kita sebagai perempuan yang sudah dewasa, terus punya adik yang masih kecil atau keponakan atau cucu atau anak yang usianya sudah bisa dia disebut tamyiz ya. Usia tamyiz itu apa sih? Usia yang dia sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri ya, istinja itu cebok sendiri, kemudian minum sendiri, mandi sendiri, sudah bisa dia lakukan sendiri, walaupun dia belum balik disebutnya sudah tamyiz. Ya. Nah, anak inilah yang menjadi imam ketika sholat. Ya. Tapi kalau dia belum tahu tata cara sholat, maka jangan dijadikan imam. Jadi antara laki-laki dan perempuan, boleh nggak perempuan menjadi imam dari laki-laki? Itu tidak boleh. Ya. Jadi perempuan, makmumnya perempuan. Laki-laki imam, perempuan makmumnya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan khunsa. Ya, dalam Islam, dalam kitab disebut khunsa. Khunsa itu adalah kalau misalkan nanti menemukan orang yang seperti itu ya, ada manusia yang ditakdirkan dia memiliki dua alat kelamin, ya. Nah, ya, mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan menemukan yang seperti itu, ya, disebutnya khunsa. Itu adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin. Nanti tinggal dilihat kecondongannya ini kemana. Apakah dua alat kelaminnya ini berfungsi, ya, atau kecondongan ke perempuan atau condongnya ke laki-laki ya. Ketika dia tidak menstruasi, oh berarti dia condongnya ke laki-laki. Ketika dia menstruasi, berarti oh dia condongnya ke perempuan ya. Karena dia asli ya diciptakannya itu memiliki dua alat kelamin ya, disebutnya khunsa. Nah, khunsa ini tidak bisa menjadi imam dari laki-laki. Kalau misalkan ada khunta, tidak boleh mengimam. Jadi ini bukan banci ya. Kalau banci umumnya kita, itu kan orang yang transgender ya. Merubah alat kelaminnya sendiri ya. Atau memang tidak dirubah, tapi hanya karakternya aja. Ya kan? Kalau orang banci waria atau orang-orang yang tomboy itu kan hanya karakternya aja. Nah, khunta ini tuh bukan karakternya, tapi memang diciptakan oleh Allah memiliki dua alat kelamin. Ya. Itu gimana bisa tahu ya? Biasanya dari keluarganya. Ya. Nah, ini tidak bisa menjadi imam. Kemudian ketika memilih imam, mana yang paling utama untuk menjadi imam? Pertama adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Qori. Ya. Antara qori ya. Orang yang bisa membaca Al-Quran mana? Fasihan yang mana? Misalkan di antara tiga orang ini siapa yang paling fasih bacaan Al-Qurannya? Ya. Kalau misalkan sama fasihnya, dari segi keilmuannya, segi keilmuan agamanya, mana dia yang lebih mengerti fikihnya? Oh si A, si B, si C, oh ternyata si C, oh si A sama si B sama misalkan ya. Keilmuannya sama tentang pengetahuan agamanya. Cari yang mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Itulah yang menjadi imam. Jadi tadi ulangi ya. Ketika bingung mana yang layak menjadi imam, cari yang mana yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ketika sama ya, terjadi sama, cari lagi mana yang paling bagus pengetahuan ilmu agamanya. Ya. Kalau sama juga pengetahuan ilmu agamanya, mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, hafalan Al-Qur'annya. Kalau misalkan ada yang
memang itu kumpulan mu'alaf misalkan ya, sama-sama belum belajar. Yang mana di antara sekian mu'alaf itu, mana yang dia sudah sedikit mengerti tentang Islam, dialah yang menjadi imamnya. Jadi yang paling ininya mana? Kemudian mau dibuka pertanyaan dulu mungkin biar nggak terlalu berat. Silahkan. Iya, boleh Ustazah. Berikutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante ada pertanyaan, silahkan untuk buka mic-nya atau tulis di kolom chat. Insya Allah saya akan bacakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mau nanya. Iya, gimana? Lihat. Teh kan tadi kan kalau yang kita masbuk, nggak gitu deh. Jadi kalau kayak tadi posisinya yang Lia sama Azizah, Azizahnya lagi sholat sendiri, terus dia kan pengen tuh biar berjamaah sama Azizah. Kalau misalnya Azizahnya nggak mau gimana Teh? Boleh nggak Teh? Kan kalau lagi sholat kita nggak bisa tanya dia mau atau enggak. Ya, sekali lagi ketika imam itu diikuti sholatnya, kita berniat menjadi makmum dari si imam si A. Misalkan tadi ya, Teh Aziza jadi imamnya, Telia datang, kemudian Telia mau jadi makmum, pengen berjamaah, pengen dapat faedah berjamaah ya, karena pahala jamaah itu 27 derajat ya, berbeda dari sholat sendiri ya. Rasulullah sangat suka sekali terhadap orang yang melakukan sholat secara berjamaah. Kita ingin mengambil kesunahan itu ya, tanpa izin dari si A ini nggak apa-apa. Dia nggak dapat pahala kalau dia tidak berniat menjadi imam, tapi tetap sah sholatnya. Jadi kalau misalnya, kok kamu ngikutin aku sih, kan aku belum bisa apa-apa, misalkan gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita tetap sah asalkan kita ada niat makmuman. Ya, yang menjadikan jamaah tidak sah itu ketika tidak ada niat makmuman. Jadi imam ini nggak wajib untuk niat jadi imam, ya. Tapi dengan internetnya. Ini ternyata aku doang apa dari Ustaz? Enggak, kayaknya dari sananya, dari Indo. Oke. Kirain internet rumah aku. Mungkin karena hujan ya. Iya sih. Hujan. Teh Azza suaranya hilang ya? Iya. Tunggu. Ya di Indonesia lagi merata hujannya semua. So di Jakarta dari info. Kameranya juga udah off, udah out kayaknya. Oh, oke. Kita tunggu dulu. Belum masuk juga. Berarti mulai sekarang Aziza atau Yulia kalau di rumah Tante Yuni yang jadi imam. Tante Yuni. Kan barusan dibilangnya apa? Yang bagus ininya apa hafalan Al-Qur'annya. Iya, berarti. Enggak, kan ada kan urutan pertamanya yang bagus pengetahuan agamanya juga. Lia. Masuk juga Tante. Lia semua. Ya udah aku yang jadi masbuk aja deh. Aku lama di toilet.
kabar ya Teh Aza? Sí, belum. Di WA online I don't play. Oh, iya. Hujan. Maksud tadi pakai wifi kata Teh Azahnya. Wifi-nya yang enggak. Biasanya di Indo tuh wifi suka kayak gitu kalau hujan. Hmm. Asal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustazah. Aduh, di sini hujan. Sinyalnya nggak ini, Videonya. nggak stabil. Maaf ya, tadi apa sih? Nggak apa-apa, Ustazah. Apa ya tadi lupa? Yang itu Teh, Oh yang iya, sholat. ini ya. Iya. Iya. Iya, jadi imam itu tidak wajib untuk niat imaman. Sedih. Iya Teh, soalnya dulu tuh Lia pernah pas dikasih tahu pas di sekolah kalau seandainya kita tahu kalau si orangnya tadi mau jadi imam, dia bakal membesarkan suaranya sedikit kalau mau ngasih Allah Akbar yang gitu mau ngasih taunya. Terus jadi kepikiran loh, jadi kalau seandainya orang yang nggak bilang kayak gitu, Nggak mau. nggak mau kan, iya. Jadi nanya ke Teh Aza biar tahu, biar diluruskan kalau salah gitu. Iya. Jadi imam itu bukan mau atau nggak mau ya, tapi ketika makmumnya itu berniat makmum dan menjadikan yang di depan ini sebagai imam, maka sudah sah, cukup ya berjamaah seperti itu. Sama ketika kita misalkan walaupun orang yang di depan kita itu nggak kita kenal gitu ya, kayak misalkan sholat di musola umum gitu, misalkan pas berhenti, wah ini kayaknya orang soleh, cara
cara sholatnya juga bagus gitu ya. Terus kita mau berjamaah juga, mempercayakan ibadah kita gitu ya. Gak apa-apa, langsung. Nah itu memang sudah jadi kebiasaan kalau laki-laki ya, itu lumrah kalau laki-laki ya. Lumrah mereka ketika masuk ke masjid itu udah pasti jadi makmum dengan imam yang di depannya. Kebanyakan laki-laki sudah mempraktekkan, tapi kalau yang di tempat ibu-ibu nih ya, di Indonesia saya sering lihat kalau di masjid-masjid itu pasti masih ragu untuk jadi makmum di masjid-masjid itu, kayak masih awam banget, perempuan tuh masih bingung cara berjamaah tuh bingung. Ya, sebetulnya nggak usah bingung. Tinggal tadi itu ya patokannya ketika tertinggal rukunya, ya, rokaat pertama tertinggal ruku berarti sudah tertinggal 1 rokaat. Jadi patokannya itu adalah ruku di rokaat pertama ataupun di rokaat kedua. Tertinggal ruku, wah ini rokaat keberapa? Yang penting ikut aja dulu. Nanti kita tahu dia nih tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ya. Oh ternyata dia ini tahiyat awal. Oh berarti tertinggal 2 rokaat. Tuh, ya. Jadi tinggal menambah 2 rakaat. Nah, itu ketika masbuk itu imamnya tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, kita duduknya ini duduk tahiyat awal. Ya. Beda ya, duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir. Nah, karena kita ini masbuk ya, tertinggal harus menambah rakaat lagi, maka duduknya itu dengan duduk tahiyat awal. Karena mau bangun lagi. Tuh, ya. Masih Teh. Kami, Insya Allah. iya. Silahkan yang lain yang ingin bertanya. Di luar materi juga boleh kok. Apa yang perlu diulangi lagi yang kemarin? Kalau diminta nanya bingung, kalau dikasih pertanyaan juga bingung. Enak sih bikin kuis kayak kemarin ya. Di luar materi juga bisa, silahkan. Assalamualaikum Teh Aza. Waalaikumsalam Ibu Ari, ya silahkan. Ya, ini ya, mungkin yang lain udah tahu, tapi saya mau, mungkin yang lainnya sudah tahu, tapi saya mau tahu dan memastikan lagi ya. Gak apa-apa, iya. Kalau sholat jamaah berjamaah, terus kita tertinggal tidak dari awal tadi ya, kan ya. harus kita harus niat ya, Ustazah Azam. Niatnya itu langsung Allahu Akbar, langsung sah, ikut nggak apa-apa, nggak usah pakai niat sholat apanya gitu, nggak perlu ya. Jadi sholat itu baik kita menjadi makmum ataupun sendiri, itu ada syarat-syarat niat yang harus dipenuhi. Ya, kalau kalimat niatnya itu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Ya, apa saja itu ya. Jadi niat itu kan panjang nih ya, yang diajarkan banyak itu mulai dari usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, itu kan panjang tuh ya. Nah, di antara yang panjang itu kan usolli, aku sholat, fardhu zuhri, pada fardhu zuhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, lillah, adaan pada waktunya, lillahi ta'ala, karena Allah yang maha tinggi. Nah, itu dari kalimat yang panjang ini yang wajib hanyalah pertama usolli, yang kedua
fardonya karena sholat fardu. Yang ketiga jenis sholatnya. Ya, apa itu sholat zuhur, apa itu sholat asar, apa sholat maghrib, atau sholat isya. Nah, niat ini tempatnya adalah di dalam hati ketika mengucapkan takbiratul ihram. Ya, kan biasanya sebelum takbiratul ihram itu mengucapkan ya kita ya, usolli fardhu subhi misalkan ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala. Nah, ini baru mengucapkan. Mengucapkan ini hukumnya sunnah ya. Yang menggugurkan kewajiban itu adalah ketika takbiratul ihram kita ucapkan dalam hati. Ya. Jadi yang betul niat itu letaknya di dalam hati ya ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hatinya ini kita niat. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat. Ya, yang wajib tadi hanya 3 ya. Yang wajib usolli fardhu zuhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal maghribi. Nah, kalau jadi makmum 3 ini ditambah jadi 1 makmuman. Ya. Yang wajib jadi 4. Ya, menjadi makmum ini harus disebutkan. Kenapa? Karena kalimat makmuman ini menyambung sholat kita dengan sholat imam. Ya. Tanpa ada kalimat makmuman ini, sholat kita tidak bisa menyambung. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi tetap harus niat sesuai dengan syarat sholat tadi. Ya, harus memenuhi usolli fardhu zuhri. Kalau menjadi makmum harus ditambah makmuman. Jadi kita niat nih, Allahu Akbar dalam hati. Aku niat sholat fardhu zuhur menjadi makmum karena Allah, itu cukup. Allahu Akbar. Ya, langsung ikut gerak-geriknya imam. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, udah pernah juga sih Bu Ustazah Azah waktu beberapa minggu yang lalu. Cuma saya suka lihat aja, namanya suka juga sholat, tahu-tahu datang Allahu Akbar udah, tapi kayaknya nggak mungkin itu kalau komplit sambil niat gitu. Niatnya secepat itu ya. Itu jadi di kuburan apa? Iya, itu keliru itu yang seperti itu. Ya, jadi memang harus niat, tetap harus niat. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Saya nanya. Iya, Ibu Uli silahkan. Ini kalau kita sudah sholat sendiri, kemudian ada orang datang belum sholat, kita boleh ya kan terus sholat lagi gitu kan, barengan sama orang terus berjamaah gitu. Gimana? Kita udah sholat sampai selesai. Kita sholat fardu, sholat fardu udah selesai. Kemudian ada orang datang belum sholat, ngajak kita jamaahan yuk, gitu. Boleh kan? Iya, boleh. Terus niatnya gimana tuh, Teh? Iya. Jadi ketika kita sudah menggugurkan kewajiban sholat sendiri, itu tetap mendapat kesunahan untuk sholat. Ya, sholat lagi. Nah, itu hukumnya jadi sunnah. Ya. Jadi yang sholat yang pertama tadi itu menggugurkan kewajiban kita melakukan sholat fardu, misalkan zuhur. Ya, kita sudah sholat zuhur nih sendiri. Nah, itulah yang menggugurkan kewajiban sholat fardunya. Ketika datang anak atau suami atau teman, ayo kita jamaah, kamu kan tadi belum berjamaah, kita boleh sholat lagi. Nah, sholat yang kedua ini jatuhnya jadi sunnah. Ya. Nah, sunnah ini akan sangat bermanfaat di akhirat nanti, menambal sholat-sholat kita yang kita lalai, sholat kita yang kurang. Ya, jadi nggak apa-apa kita sholat lagi, karena yang menghisab nanti kan Allah. Ya, jadi kita niat melakukan sunnah. Ya. Yang nggak bisa diulangi itu ketika niatnya tetap sholat sunnah fardu, sholat fardu tetap. Sholat fardu. Iya, tetap sholat fardu. Tapi terhukuminya adalah sunnah.
gitu ya. Jadi sholatnya tetap niat sholat fardu, tetap usolli fardu zuhri, tetap aduh. Nih. Ya, insyaallah jelas kan teh. Dipahami mungkin ya. Allah, syukran teh. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Lagi dong. Ya, Tante. silakan. Boleh ya. Karena sholat kan penting ya, kalau kita ragu-ragu Iya. lebih baik tanya ya. Iya. Loh. Tadi, Silakan. ya tadi yang kita sebagai jamaah masbuh itu, kalau kita tertinggal misalkan 2 rakaat Teh Azhar, terus kita mengikuti imamnya, berarti kan imamnya udah 2 rakaat kita tertinggal ya. Berarti kita juga tertinggal tasyahud awalnya. Terus mengulang tertinggalnya kita setelah selesai imam salam, kita berdiri, itu kita mengulang dari awal ya, berarti ya. Rakaat pertama dan rakaat kedua ya. Jadi mengulang itu melanjutkan Ibu. Iya, melanjutkannya berarti Jadi ya, okay. kita ini kan imam rakaat 3-4 tapi kita rakaat 1-2. Iya. Berarti ketika imam sudah salam, kita rakaat ketiga dan keempat. Gitu. Oh, jadi apakah kita sudah tahiyat awal? Sudah. Kita tahiyat awalnya itu bersama dengan tahiyat akhirnya imam. Gitu. Jadi ketika imam tahiyat akhir, kita tetap ikut tahiyat. Ya. Karena mengikuti imam itu wajib. Gerak-gerik imam tuh kita ikuti semua. Walaupun misalkan kita hanya kebagian di rakaat terakhir, rakaat yang keempat. Kita tetap ikut tahiyat akhir. Sampai imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Barulah kita salam lagi, melanjutkan lagi. Ketika imamnya salam, baru kita melanjutkan. Gitu. Berdiri melanjutkan Bisa sholat dipahami yang nggak? tertinggal. Ya, melanjutkan sholat yang tertinggal itu melanjutkan sholat kita. Jadi sholat yang bukan menambal, jadinya kita kurang 2 ini berarti kita sudah mengikuti yang kita ikuti bersama dengan imam itu sama hitungannya dengan kita. Ya. Berarti kita ikut 1 tadi contohnya ya, imam rakaat 3 dan 4 berarti kan kita rakaat dan 2 ya. Yang bersama dengan imam. Nah, tinggal melanjutkan itu berarti di rakaat 3 dan rakaat 4. Bisa dipahami enggak? Kira-kira. Berarti tahiyat akhirnya kita 2 kali ya? Karena kan harus mengikuti imam. Sepertinya 2 kali, tapi sebetulnya tahiyat awal, tahiyat akhir yang kita lakukan bersama dengan imam itu terhitungnya adalah tahiyat awal. Kita, oke. Iya. Oke, jelas. Iya. Terima kasih. Dan kalau misalkan kita ikut di tahiyat akhir, kita baru dapat 1 rakaat, tapi 1 rakaat yang terakhir di imam, berarti kita nanti tahiyatnya 2 kali nggak apa-apa. Karena yang pertama ini kita mengikuti gerak-gerik imam, ya, mengikuti gerak-gerik imam itu wajib. Ya. Jadi bukan tambahan, iya, nggak apa-apa. Tahiyatnya 2 kali. Tahiyat akhirnya jadi. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Teh, ada nambah nanya Teh, masih berkenaan yang Iya, tadi Teh. mangga Ibu Kelupaan silahkan. tadi. Jadi kalau misalnya kan tadi udah oke boleh ya kita Iya. mengulang jamaah. Nah, kita kan sudah sholat fardu kan, secara ininya kewajiban kita sudah. Nah, kalau misalnya kita kayak gitu kan berarti satu jadi imam, kalau cuma berdua nih, satu jadi imam, satu jadi makmum. Afdolnya yang jadi imam siapa tuh Teh? Nah, kembali lagi ke tadi ya, afdol ya. Mana yang afdol jadi imam itu ya Balik yang dilihat itu tadi. ya. Dilihat dari segi keilmuannya, mana yang lebih fasih ya. Mana yang lebih fasih, mana yang lebih mengerti. Ya, yang pertama mana yang lebih fasih dulu. Kemudian oh sama-sama fasihnya. Mana yang lebih mengerti pengetahuan agamanya. Wah, ini dia lebih tahu nih karena udah hatam kitab ini, udah sampai selesai pelajarannya misalkan. Atau misalkan sama pengetahuannya, mana yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau yang masalah layak menjadi imam itu siapa tuh ya seperti itu. Tapi ada juga yang memperbolehkan ketika misalkan dalam satu keluarga punya anak perempuannya banyak. Ingin ibunya nih pengen mendidik biar semuanya bisa jadi imam, misalkan. Jadi walaupun dia belum bisa, belum terlalu lancar, belum terlalu pinter, tapi sudah fasih bacaannya, dilatih biar dia bisa jadi imam, nggak apa-apa. Karena belajar. Asalkan fasihnya itu sesuai untuk dijadikan imam. Nih, kamu udah belajar kan ya? Ayo coba jadi imam. Nggak apa-apa belajar, boleh. Ya. Seperti yang terjadi di pesantren itu kan sering kita latih anak-anak biar jadi imam. Gitu ya. Karena jadi imam itu kan butuh proses, nggak apa-apa dalam pendidikan. Tapi ketika terjun di masyarakat, ya misalkan yang jadi imam sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau memang yang jamaahnya itu banyak, ya carilah pilihan yang tadi itu, mana yang layak untuk menjadi imam. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau memberi kesempatan orang untuk menjadi imam juga, boleh nggak sih Teh? Boleh, tapi kalau kita tahu kapasitas orang lain, itu sebetulnya ya alanya orang pesantren tuh kan kayak gitu, ketika diminta untuk jadi imam, mangga ini aja gitu ya. Sebetulnya kalau kita tahu bahwa menjadi imam itu adalah tanggung jawab besar ya, ketika orang lain juga nggak terlalu mampu, kita memberanikan diri ya, maksudnya mencoba untuk menjaga ibadah itu sempurna. Jadi jangan sampai kita tahu nih, oh ini kayaknya baru mu'alaf, tapi kita sudah belajar Islamnya udah banyak, tapi kita mempersilahkan ayo mangga ini. Nah, itu salah ya. Tawadu gitu kan. Iya. Kan sebetulnya itu secara etika aja ya kita menawarkan orang lain. Boleh seperti itu, tapi kita juga harus bisa menjaga kalau memang sekiranya yang kita tawarkan untuk jadi imam itu kapasitas keilmuannya belum tahu ya, apalagi misalkan belum tahu dia mana yang fardu mana yang sunnah ya. Sholat itu kan harus bisa membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Kalau belum belajar mana yang fardu, mana rukun sholat, mana sunnah abad, mana sunnah hayat, ya itu kan penting sekali. Nah, diupayakan yang menjadi imam ini adalah orang yang mengerti tentang keabsahan sholat. Jangan sampai orang yang menjadi imam itu tidak melakukan rukun sholat. Kalau misalkan dia sampai meninggalkan rukun sholat kan bahaya, sholatnya jadi tidak sah semua, gitu kan? Misalkan imamnya menganggap bahwa bacaan Fatihah itu sunnah, padahal kan bacaan Fatihah itu kan wajib. Nah, itu ya. Jadi perlunya berhati-hati mencari imam karena berkaitan dengan keabsahan sholat kita. Sholatnya ini sah atau enggak tergantung imamnya, maka penting. Bisa dimengerti mungkin ya. Insya Allah.
Jadi kalau misalnya ada orang yang memang kan ada orang yang berjiwa pemimpin gitu ya. Oh iya. Hanya maksudnya mungkin secara ilmu belum, tapi dia kepengen jadi imam gitu. Tapi memang kalau berhadapan sama orang yang karakternya seperti itu, kita harus hati-hati banget sih. Kalau udah kelihatan, misalkan kita percayakan, oh ya udah silahkan jadi imam. Tapi ketika dia membaca bacaan Fatihah secara lantang, misalkan, ihdinas siratal mustaqim, ada yang salah bacaannya, kita tahu bahwa itu menjadikan Fatihahnya tidak sah. Kita boleh mufarokoh. Mufarokoh itu adalah memisahkan diri dari imam. Ya, pernah kasusnya ya saya berjamaah di masjid ya, yang mana waktu itu saya lagi safari, kayaknya perjalanan pulang dari pesantren ya, sama adik juga. Waktu itu imamnya itu ya imam masjid kampung ya. Jadi pas jadi imam, waladdolinnya itu pokoknya ada huruf-huruf yang tidak sesuai gitu ya. Jadi salah bacaannya tuh fatal gitu, menjadikan si Fatihahnya ini nggak sah. Akhirnya saya dan adek itu memisahkan diri dari imam. Kalau adek ngulang sholat, karena di barisan laki-laki itu kan nggak enak ya kalau memisahkan diri. Jadi dia ikut terus sampai selesai dan terus diulangi sholatnya. Kalau saya karena di barisan putri saya memisahkan diri dari imam. Jadi caranya mufarokoh itu adalah ketika kita tahu imam ini batal sholatnya, ya kita lihat misalkan di depan imam kita ini auratnya kelihatan, misalkan kakinya atau di bagian lengannya sobek misalkan, kita boleh ya tahu karena itu aurat batal sholatnya, kita memisahkan diri dari imam. Saya niat pisah dari imam, saya niat mufarokoh, berpisah dari imam, maka kita jadi sholat munfarid lagi, sholat sendiri lagi, itu sah seperti itu. Itu kalau mufarokoh itu berarti kita benar-benar keluar dari barisan gitu ya Teh? Nggak harus keluar dari barisan ya, nggak harus keluar dari barisan. Dengan kita niat memisah dari imam itu sudah terlepas ya, sudah terlepas walaupun barisan kita nggak terpisah dari imam, tapi gerakan kita nggak sama dengan imam ya. Jadi imamnya ruku, kita masih baca, menyelesaikan bacaan kita. Mufarokoh berbeda gerakannya dengan imam ya, dianggapnya sholat sendiri mufarokoh itu. Nah itu ya, gerakan tingkah mufarokoh ini diperbolehkan ketika kita melihat secara langsung bahwa imam ini melakukan sholat yang tidak sah. Kita boleh memisah dari imam. Ya, entah itu terbuka auratnya atau di pakaiannya misalkan ada kotoran cicak, ada hal-hal yang menyebabkan sholatnya batal, ya kita tahu melihat secara langsung, kita memisah diri dari imam. Karena kalau kita tidak memisah diri dari imam, maka sholat kita ikut nggak sah. Karena imamnya tidak sah, kita juga nggak sah. Ya, bisa dipahami ya? Kalau mufarokoh itu selain yang rukun-rukun itu tidak, ini ada boleh lain nggak Teh? Misalnya kalau ternyata imamnya cepat sekali gitu. Nah, itu kan cepat sekali, yang bisa membatalkan sholat itu ketika imamnya tidak memenuhi tumakninah. Ya, dalam sholat itu kan harus ada tumakninah. Rukun, termasuk rukun sholat. Ruku, ketika ruku harus tumakninah. Tumakninah ini biqadri subhanallah, dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi kalau semisal imamnya itu sangat cepat sampai dia tidak melakukan tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Kita boleh memisah diri dari imam. Tapi kalau selama sholat imamnya baik-baik saja, sah saja, kita mufarokoh dari imam, ya itu hilang pahala jamaahnya. Kan? Kalau misalnya yang bacanya panjang banget, hanya udah ngantuk, gimana tuh Teh? Boleh itu misah, tapi ya itu konsekuensinya kita tidak mendapat pahala berjamaah. Jadi sholat sendiri. Iya Teh. Ya bisa sih, karena kitanya pengen cepat-cepat selesai sholat.
Iya teh. Iya. Banyak teh. Banyak banget saya nanya. Udah jam Gimana? 12 lewat moderator. Udah nggak nerima pertanyaan lagi ya? Atau Gimana Teh Tina? Iya, silahkan. iya, Gimana Teh? saya mau ada satu pertanyaan. Apa saja yang harus diperhatikan bila kita bermakmum dengan imam yang berbeza mazhab sama kita gitu? Ya, itu aja dulu. Yang perbedaan yang paling mencoloknya apa? Dari misalnya dari wudunya dia beda dengan kita, terus dalam pembacaan Fatihahnya gitu, misalnya. Kalau secara mazhab itu Fatihah itu sama. Paling bedanya hanya di bacaan Bismillah. Kalau menurut Imam Syafi'i kan Bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Ya. Kalau dari mazhab Hambali kan bukan. Ya, bukan termasuk dari Fatihah. Jadi nggak masalah kita menjadi makmum dari imam yang berbeda mazhab asalkan kita apa yang kita lakukan sesuai dengan mazhab kita. Seperti di Mekah itu kan imam Masjidil Haramnya ada yang membaca Bismillah, ada yang enggak, ya. Sedangkan kita mazhabnya Imam Syafi'i Bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau mau baca Al-Fatihah harus Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu ayat nomor 1 dari surah Al-Fatihah. Ya. Jadi nggak apa-apa kita menjadi makmum dari orang yang berbeda mazhab ya. Asalkan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan mazhab kita. Gitu. Yang akan menjadi masalah ketika kita sendiri yang mencampur-campur mazhab. Wudunya wudu Imam Syafi'i, tapi sholatnya mazhab lain. Tuh. Ya. Bisa dipahami ya? Kira-kira bingung nggak? Nggak, udah insya Allah bisa dimengerti. Aziza, mana Aziza? Iya, Mi. Udah kayaknya tuh, Ya. Aziza kan ada perlu lain. Oke. Iya. Jadi kita tutup aja ya, Ustazah. Iya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami memohon Ustazah untuk memimpin doa. Silahkan Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian kita telah selesai. Semoga sedikit yang kita pelajari mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah ya. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang punya masalah yang rumit diselesaikan oleh Allah. Rizkinya dilancarkan semuanya. Masalah-masalah kita dibebaskan, dimudahkan oleh Allah dengan berkah majelis ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma iftah 'alaina qulubana futuhal 'arifin wa fahhimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Shallallahu wa salam daimain bidawam وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf keterbatasan saya, kekurangan saya.
Kalau ada bahasa yang sulit dimengerti, mohon maafnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa menampilkan PowerPoint ya, tampilannya insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Terima kasih kepada Ustazah Azah dan ibu-ibu, tante-tante dan mbak-mbak semuanya yang sudah hadir. Kurang lebihnya dari saya juga mohon maaf lahir batin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Azah. Terima kasih, moderator dan ibu. Sisi lain. Mohon pamit ya. Ya, salam buat Umi Teh. Insya Allah disampaikan. Iya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Aziza, Lia. Terima kasih juga Tante. Pamit ya. Iya Tante. Makasih Mbak Aziza, Yulia. Ya, sama-sama kami. Tante.